Stop dulu. Sebelum lu skip video ini, gue mau nanya satu hal. Lu udah kerja keras? Iya. Lu udah usaha? Iya. Tapi kenapa rekening lu masih kayak gitu-gitu aja? Gue bakal jujur sama lu. Masalahnya bukan di usaha lu. Masalahnya ada di sini. Gue mau bahas buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill yang ditulis tahun 1937, hampir 90 tahun lalu. Kenapa? Karena Hill nemuin satu hal yang kebanyakan orang nggak mau dengar. Pikiran itu bukan sekedar pikiran. Pikiran itu adalah benda. Ya, benda. Sesuatu yang punya frekuensi, punya daya tarik, dan punya power buat secara harfiah menarik kekayaan atau malah menolaknya dari hidup lu. Ini bukan motivasi murahan. Ini bukan visualisasi terus kaya, omong kosong. Ini adalah cara kerja otak orang kaya yang udah dipraktikan sama orang-orang seperti Andrew Carnegie, Henry Ford, sama Thomas Edison. Dan hari ini, gua nggak bakal ngajarin lu cara cepet kaya. Gua bakal bedah gimana otak mereka kerja supaya lu bisa replikasi itu. Duduk yang bener, ambil catatan kalau perlu, karena ini mungkin 15 menit paling mahal yang pernah lu investasiin dalam hidup lu. Oke. Napoleon Hill itu bukan siapa-siapa waktu dia ketemu Andrew Carnegie, salah satu orang terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Carnegie ini taipan baja bro, di zamannya dia itu setara Elon Musk-nya Amerika. Nah, dalam pertemuan itu, Carnegie ngasih Hill sebuah misi, wawancarai 500 orang paling sukses di Amerika, temu kenali pola mereka dan tulis jadi buku. Hill nerima tantangan itu, dan selama 20 tahun, dia wawancara Thomas Edison, Henry Ford, John Rockefeller, sama ratusan nama besar lainnya. Tapi ada satu hal yang bikin buku ini unik banget. Carnegie bilang ke Hill, rahasianya ada di buku itu. Tapi gua nggak akan kasih tahu secara langsung. Yang udah siap akan nemuin sendiri. Gokil kan? Sepanjang buku Think and Grow Rich, Hill nyebut-nyebut soal rahasia ini berkali-kali. Tapi dia nggak pernah nulis eksplisit apa itu. Dia bilang, orang yang belum siap nggak akan ngeh. Tapi orang yang udah siap akan langsung kena. Nah, versi gua soal rahasianya gimana? Rahasianya adalah ini. Segala sesuatu yang manusia bisa pikirkan dan percayai, bisa dia wujudkan. Itu doang. Kedengarannya simpel. Tapi implementasinya? Itulah yang bakal kita bedah abis-abisan hari ini. Oke, ini kisah favorit gue di seluruh buku ini. Kisah soal seorang pria bernama Edwin C. Barnes. Barnes ini bukan siapa-siapa bro. Dia bukan orang kaya. Dia nggak punya koneksi. Dia bahkan nggak punya duit buat beli tiket kereta ke laboratorium Thomas Edison di New Jersey. Tapi dia punya satu hal, hasrat yang membara, burning desire. Barnes punya satu obsesi, dia mau jadi mitra bisnis Thomas Edison. Bukan karyawan, bukan OB, mitra. Orang-orang di sekitarnya pasti ngakak. Loh, partner Edison, mimpi aja lu. Tapi Barnes serius, dia akhirnya naik gerbong barang. Bukan kereta penumpang ya, gerbong barang. Buat sampai ke laboratorium Edison. Kumuh, gak jelas, datang cuma modal nekat. Waktu dia ketemu Edison, Edison bilang di catatannya, di depan gua ada pria yang kelihatannya seperti orang biasa, tapi ada sesuatu di matanya. Determinasi, yang bilang dia serius. Edison kasih dia pekerjaan kecil, bukan jadi partner langsung. Tapi Barnes nggak mundur. Dia kerja, dia nunggu, dia nggak kasih dirinya jalan buat mundur. Ini yang Hill sebut burn all bridges, bakar semua jembatan balik. Karena kalau lu masih punya plan B, lu nggak akan pernah maksimalin plan A. Analogi gampangnya apa? Bayangin lu lagi deketin gebetan. Kalau lu masih chattingan sama 2-3 orang lain sambil PDKT dia, energi lu terbagi. Tapi kalau lu all in ke satu orang itu, fokus lu beda, usaha lu beda, hasilnya beda. Barnes akhirnya dapat kesempatan emas. Edison nemuin alat baru bernama Ediphone, mesin diktasi. Tapi tim penjualannya pesimis soal prospeknya. Barnes, dia maju. Dia bilang dia bisa jual itu. Dan dia berhasil. Dia jadi distributor resmi Ediphone, mitra bisnis Thomas Edison. Dari nggak punya tiket kereta, jadi mitra orang paling inovatif di zamannya. Bukan karena keberuntungan, tapi karena satu kata, burning desire. Oke bro, sekarang gua kasih lu yang paling daging dari buku ini. Hill bilang, desire itu nggak cukup cuma dirasain, harus diubah jadi instruksi konkret buat otak lu. Ini 6 langkah yang Hill kasih, dan ini langkah penting. Dengerin baik-baik ya bro. Langkah 1.
Tentukan nominal pasti. Jangan bilang, gua mau banyak duit. Itu sama aja nggak bilang apa-apa. Otak lu butuh target yang spesifik. Mau 500 juta? 1 miliar. Tulis angkanya. Eksak. Detail. Langkah 2. Tentukan apa yang bakal lu kasih sebagai gantinya. Ini yang sering orang skip. Semesta, atau kalau lu mau lebih ilmiah, pasar, gak kasih sesuatu secara cuma-cuma. Kalau lu mau 1 miliar, lu harus tanya, nilai apa yang gua kasih ke orang lain senilai 1 miliar? Skill lu apa? Jasa lu apa? Produk lu apa? Langkah 3. Tentukan tanggal pastinya. Gua mau kaya suatu hari nanti, itu bukan rencana. Itu mimpi siang bolong. Tulis tanggalnya. Misal, 31 Desember 2026, gua punya 500 juta di rekening. Langkah 4. Buat rencana matang dan langsung action, siap atau belum. Hill nulis dengan tegas. Mulai sekarang, siap atau enggak. Nunggu sempurna dulu. Itu jebakan. Buat rencana yang masuk akal, terus gaskan. Koreksi di jalan. Langkah 5. Tulis pernyataan tertulis. Gabungkan semua dari langkah 1 sampai 4 dalam satu pernyataan yang jelas. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2026, saya akan memiliki 500 juta. Sebagai gantinya, saya akan memberikan layanan konsultasi digital marketing kepada 50 klien UMKM. Saya sudah mulai membangun portofolio mulai hari ini. Simple, tapi powerful banget. Langkah 6, baca keras-keras tiap bangun pagi dan mau tidur, sambil visualisasi. Ini yang paling banyak diketawain orang, tapi paling sedikit yang beneran lakuin. Waktu lu baca keras-keras dan visualisasi, lu lagi nge-programming ulang subconscious mind lu. Otak lu nggak bisa bedain antara yang beneran terjadi sama yang lu bayangkan dengan sangat vivid. Ini bukan klinik. Ini neuroscience, namanya pembentukan reticular activating system, sistem di otak yang mulai notice peluang yang selaras dengan apa yang lu fokuskan. 6 langkah itu kedengarannya simple, tapi berapa banyak orang yang beneran lakuin? Sedikit, dan itulah kenapa yang kaya juga sedikit. Gua mau nanya sesuatu yang mungkin bikin lu nggak nyaman. Seberapa sering lu udah hampir dapat sesuatu, terus nyerah? Ada kisah di buku ini yang tiap kali gua baca, gua langsung inget semua momen gua hampir menyerah. Kisah tentang seorang pria bernama R.U. Darby. Darby ikut demam emas di Amerika. Dia dan pamannya nemuin lokasi yang menjanjikan, mulai gali dan nemuin biji emas. Mereka balik ke rumah, jual properti, gadaikan aset, kumpulin modal, beli alat berat, dan balik ke lokasi itu. Mereka gali, dan gali, dan gali lagi. Terus, emasnya hilang. Setelah dalam sekian meter, urat emas itu tiba-tiba menghilang. Darby frustrasi, udah habis-habisan. Dia nyerah, jual semua alat beratnya ke tukang rongsokan dengan harga murah. Tukang rongsokan itu, dia nggak langsung percaya. Dia manggil seorang ahli geologi buat analisis. Dan hasilnya, 3 kaki kurang dari 1 meter dari titik di mana Darby berhenti gali, ada urat emas yang masif. Tukang rongsokan itu jadi kaya raya. Darby pulang dengan tangan kosong. Sekarang gua mau tanya lagi. Lu lagi di titik mana sekarang? Mungkin yang lu anggap kegagalan itu sebenarnya cuma ujian terakhir sebelum breakthrough. Analogi lain buat lu yang lebih relate. Bayangin lu udah chat sama gebetan itu berbulan-bulan. Dia belum balas dengan antusias. Semua orang bilang, udah give up. Tapi lu tahu ada chemistry di sana. Terus, tiba-tiba, satu hari, dia yang pertama kali chat duluan. Persistence bro, itu yang bedain yang dapet sama yang nggak pernah ngerasain. Cuma satu bedanya antara orang sukses dan yang enggak. Orang sukses nggak berhenti di momen yang paling gelap. Sekarang gue mau ngomongin sesuatu yang gue rasa paling underrated dari buku ini. Lu tahu kenapa banyak orang yang kerja keras tapi tetap stuck? Karena mereka kerja sendirian. Hill bilang dengan tegas, nggak ada orang yang bisa sukses besar sendirian. Nggak ada. Dia menyebut konsepnya mastermind. Hill percaya bahwa ketika 2 otak atau lebih bergabung dalam harmoni untuk satu tujuan yang sama, terjadi sesuatu yang luar biasa. Muncul otak ketiga yang jauh lebih powerful dari gabungan 2 otak itu secara terpisah. Kayak 1 tambah 1 sama dengan 3, atau bahkan 10. Contoh paling epik, Henry Ford. Banyak yang tahu Ford sebagai jenius,
Tapi Ford sendiri pernah ngakui bahwa dia nggak butuh nyimpen semua pengetahuan di kepalanya sendiri. Dia cuma perlu tahu cara memanggil orang yang tahu. Ford punya lingkaran mastermind yang luar biasa. Dia deket sama Thomas Edison dan Harvey Firestone, Raja Ban. Mereka sering camping bareng, ngobrol bareng, brainstorm bareng. Pengetahuan Edison soal teknologi, Firestone soal manufaktur, dan visi Ford soal otomotif, gabungannya menciptakan sebuah ekosistem bisnis yang merevolusi dunia. Sekarang gue mau tanya ke lu, siapa yang ada di lingkaran lu? Kalau semua temen lu tiap hari cuma ngomongin drama, hal-hal receh, atau yang paling parah meremehkan mimpi lu, maka itu bukan mastermind. Itu anchor yang narik lu ke bawah. Mastermind yang sesungguhnya adalah orang-orang yang challenge lu buat mikir lebih besar. Punya skill yang lu nggak punya. Sama semangatnya sama lu soal tujuan. Gaskein bangun lingkaran itu. Karena you are the average of the 5 people you spend the most time with. Jim Rohn bilang itu, dan Hill udah buktiin 70 tahun sebelum Jim Rohn. Ini bagian yang paling filosofis, tapi juga yang paling penting buat lo dengerin. Hill bilang ada 2 tipe pikiran manusia, success consciousness dan failure consciousness. Success consciousness adalah kondisi di mana otak lu secara default ngeset dirinya untuk melihat peluang, solusi, dan kemungkinan. Orang dengan mindset ini, waktu dapat masalah, otomatis tanya, gimana caranya? Failure consciousness adalah kebalikannya. Otak lu secara default melihat hambatan, alasan, dan batasan. Waktu dapat masalah, otomatis bilang, ini nggak mungkin. Bedanya tipis banget di permukaan, tapi hasilnya beda langit dan bumi. Hill bilang, pikiran itu seperti magnet. Apa yang lu pikirkan secara dominan, itulah yang lu tarik ke dalam hidup lu. Orang yang selalu mikir gua nggak punya modal, akan terus nggak punya modal. Bukan karena semesta jahat, tapi karena otaknya nggak pernah aktif nyari solusi modal. Sebaliknya, orang yang mikir gimana caranya gua dapat modal, otaknya nyala. Dia mulai notice peluang yang selama ini ada di depan matanya, tapi dia skip karena frekuensinya beda. Ini bukan mistis. Ini adalah bagaimana otak manusia bekerja secara neurologis. Dan yang paling menakutkan dari failure consciousness itu menular. Makanya Hill tekankan betapa pentingnya mastermind tadi. Karena lingkungan lu langsung membentuk frekuensi default otak lu. Pilihan lu simple. Lu mau jadi magnet buat kesuksesan atau magnet buat kegagalan? Karena lu selalu jadi salah satunya. Nggak ada yang netral. Oke, kita udah jauh banget hari ini. Dan gua mau tutup dengan satu kalimat yang udah nemenin ribuan orang dari ketidakberhasilan menuju hal-hal yang mereka impiin. Winners never quit, and quitters never win. Pemenang nggak pernah nyerah, dan yang nyerah nggak akan pernah menang. Kedengarannya klise? Mungkin. Tapi coba lu pikirin kapan terakhir kali lu nyerah di sesuatu yang sebenarnya lu mau banget, dan coba bayangkan, bagaimana kalau gua bertahan sedikit lagi. Gua nggak minta lu buat langsung berubah 180 derajat malam ini. Gua cuma minta satu hal. Di kolom komentar, tulis satu target gila lu tahun ini. Bukan yang aman, bukan yang masuk akal, yang gila. Yang kalau lu bilang ke orang biasa, mereka bakal ketawa. Tulis di sana. Karena dengan nulis, lu udah mulai mengaktifkan langkah pertama dari 6 langkah Hill. Dan siapa tahu, tahun depan lu balik ke video ini, baca komen lu sendiri dan bilang, gila, gua beneran lakuin itu. Kalau video ini ngasih lu sesuatu yang berharga hari ini, subscribe, like, share ke satu teman yang perlu dengar ini. Karena mungkin temen lu itu lagi 1 meter dari emasnya sendiri dan butuh seseorang buat bilang, jangan berhenti sekarang. Sampai ketemu di video berikutnya.